Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya cintai, yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya akan melanjutkan kajian malam kemarin tentang masalah pahala keistimewaan dari Allah kepada orang yang kedatangan tamu, orang yang kasumpingan tamu. Pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang bunyinya man anfaqo ala daipi dirhaman pakaan nama anfaqo alfa dirhamin fi sabilillah, yang artinya wallahu wa rasuluhu a'lamu bil murad. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orang yang menginfakkan, artinya menginfakkan itu memberi merek, nyuguhan, mencek bahasa Sunda nyuguhan, katamu sadirham. Sadirham itu baraya kalau gak salah 4.500. 4.500 rupiah. Itu satu dirham itu, kurang lebih. Jadi apabila kita ngasih nyuguhan katamu, habis uang, upamanya beli kopi dan sebagainya 4.500, maka akan mendapatkan pahala dari Allah, bakal ngengengkeun pahala dari Allah seperti pahala menginfakkan uang 1.000 dirham di jalan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besar ya. Jadi 1 dirham mengasih kepada tamu nyuguhan, kalau dinominalkan 4.500 ya, atau 5.000 lah kurang lebih ya 1 dirham itu. Pahalanya sama dengan kita berkorban 1.000 dirham untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pemirsa ya. Ayo baraya, Masya Allah, besar pahalanya ya. Dari Allah keistimewaan bagi orang yang rumahnya kedatangan tamu. Bagaimana baraya tamunya yang mana? Kalau masalah tamunya itu tidak boleh pandang bulu. Mau tamunya itu mau pejabat, mau rakyat, sama aja. Gitu. Mau orang kaya, mau orang miskin, sama aja. Lamun cek bahasa Sunda mah, baraya teu meunang pandang bulu, pilih bulu. Kalau tamuna ieu mah nu beunghar, yeuh kamu bermobil. Profesor, dijamu lagi, Masya Allah, upamanya luar biasa, bakakak, sate, gitu ya. Lamun tamuna upamana walaupun saudara tapi orang miskin, orang biasa-biasa, cukup makan aja jeung bala-bala. Tidak boleh, ente boleh. Jadi tergantung kemampuan kita. Pas kita mampunya yang lebih dari bala-bala, harusnya lebih. Nah gitu. Pas kita upama walaupun datang pejabat, kalau kita gak mampu mengadakan bakakak, jangan. Seadanya kita. Yang penting mohon maaf baraya, kalau kita kedatangan tamu, mau yang kaya, mau yang miskin, mau pejabat, mau rakyat, sama aja. Jangan dibeda-beda. Kayak mohon maaf. Kebanyakan nih, kalau upamanya
kita mengadakan hajatan ya baraya hajat, mohon maaf ya. Kadang-kadang itu harus disamakan. Mau tamu siapapun harus disamakan, tong dibeda-beda. Naon sababna? Apa sebabnya? Sebab kata Nabi, pang bagus-bagusna makanan yaitu dinu hajatan. Jadi makanan yang hajat itu makanan yang bagus. Tetapi kata Rasul, pang jelek-jelekna, pang buruk-burukna makanan, kadaharan anu aya di nu hajat. Nu hajat anu kumaha? Anu hajatnya kalau tamunya diwilah-wilah, dipilih-pilih. Ada ruang epil, itu tidak boleh. Temenang gitu. Kudu sama we. Ieu mah tamuna anu pejabat, hidangannya bagus, itu tidak boleh. Ini mah ya tamunya orang kecil, hidangannya pamanya mohon maaf, itu tidak boleh. Tapi kadang-kadang mohon maaf baraya, kita itu tidak bisa menilai orang. Kadang-kadang ada pejabat tapi amplopnya kecil, mohon maaf. Tapi kadang-kadang ada orang yang datangnya upamanya biasa-biasa tapi amplopnya Masya Allah tebel. Itu kita jangan menilai orang itu dengan sudut pandang yang negatifnya, tidak boleh. Nah, jadi makanan yang buruk pendapat Rasulullah SAW maksudnya makanan apabila yang hajatnya itu kalau ada tamu itu diwilah-wilah, dibeda-beda. Ini yang kaya, ini yang miskin, ini tempat ruang IP, ini tempat itu tidak boleh, bagusnya disamakan aja. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau pejabat, mau rakyat itu harusnya disamakan. Tidak boleh ya, mohon maaf. Karena itu tata cara di dalam Islam. Bahkan Kanjeng Rasulullah SAW apabila kedatangan tamu, Rasul itu suka mendahulukan miheulakeun orang-orang miskin, orang-orang fakir. Karena apa? Karena orang miskin, orang fakir itu sangat membutuhkan. Kadang-kadang makan jeung daging lagi jarang ya. Orang miskin mohon maaf. Tapi orang kaya kadang-kadang hampir tiap hari gitu. Kita mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi kalau seandainya kita mengadakan hajatan apapun, mohon maaf. Kalau kita ada tamu mau yang gini, mau yang gitu harus disamakan, jangan dibedakan. Karena itu sama-sama kita menghormat yaitu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang itu datang ke tempat hajat itu hakikatnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tamu itu tidak digerakkan oleh Allah, tidak mungkin bisa datang. Walaupun awalnya udah niat mau berangkat, mau datang ke undangan, tetapi kalau tidak ada izin Allah tidak akan berangkat. Walaupun asalnya dia itu tidak niat mau datang, tetapi digerakkan oleh Allah, ada izin Allah, orang itu bisa berangkat datang ke tempat undangan. Jadi oleh karena itu kita sebagai tuan rumah yang punya tempat, mohon maaf, apabila kedatangan tamu itu jangan sampai dibeda-bedakan, disamakan aja gitu. Jadi nggak usah ada tamu VIP ya. Ya bagusnya itu tidak boleh. Harus sama aja. Karena Rasul juga mencontohkan itu tamu itu disamakan aja. Mau yang bulu hitam, yang bulu putih gitu ya. Yang kulit hitam, kulit itu sama gitu ya. Mau yang amploknya tebal, mau amploknya tipis sama aja. Niatnya kita sodakoh. Kenapa? Karena tadi apabila jamuan kita dimakan oleh tamu, maka tiap makanan yang dimakan oleh tamu itu mau tamu yang miskin, mau yang kaya tamunya, maka kita itu akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang 1000 mati syahid. Jadi tidak dibedakan tamunya yang kaya dan yang miskin, yang pejabat, yang rakyat sama aja itu. Lalu baraya, tadi kata Rasul, siapapun orang yang memberi makanan, jamuan, katamu banyaknya 1 dirham, 4.500 atau 5.000,
maka sama dengan kita menginfakkan, mengorbankan harta kita 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu baraya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, min ahadin yatihi adaipu fa akramahu illa fatahullahu lahu baban minal jannah. Yang artinya wallahu wa rasuluhu alam bil murad, siapapun orang yang kedatangan tamu, lalu tamu itu kita muliakan semulia-mulianya. Sebisa kita dimuliakan kumaha carana supaya hati tamu itu senang, bunga, karena dimuliakan oleh orang yang punya rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu untuk orang yang ketamuan anu punya rumah, anu boga imah, pintu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita kedatangan tamu, mau tamu siapapun, mau dari manapun, mau saudara, mau tetangga atau siapapun, lalu kita memuliakannya dengan kemampuan kita masing-masing, maka insya Allah kita akan dibukakan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memuliakan tamu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ud masopa dak makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.